Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi dari kelompok kami, yaitu ringkasan materi farmakoepidemiologi terkait dengan uji klinik fase 4, yaitu post-marketing drug surveillance pada studi kasus penarikan obat dan kosmetika di Indonesia, yaitu ranitidin dan beberapa obat serta kosmetika lainnya. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu Feby Sherin Samsami, yang kedua saya sendiri Vita Purnamasari, dan yang ketiga Fitriani S. Baiklah, langsung saja kita melangkah ke materi. Farmakoepidemiologi dapat didefinisikan sebagai studi tentang penggunaan serta efek obat yang telah diuji pada manusia. Farmakoepidemiologi muncul pada awal 1960 saat kekhawatiran tentang efek samping obat muncul pada masyarakat, Hingga mendorong terbentuknya metode dalam mempelajari keamanan terapi obat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fase-fase uji klinik, di mana fase-fase uji klinik ini dibagi menjadi 4 fase. Fase pertama dilakukan pada manusia sehat. Fase kedua dilakukan pada 100-200 orang penderita. Fase ketiga itu dilakukan pada sekitar 500 penderita, dan fase keempat merupakan pengamatan terhadap obat yang telah dipasarkan. Lanjut, di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang fase 4, di mana fase 4 itu merupakan pengamatan terhadap obat yang telah dipasarkan. Fase ini bertujuan menentukan pola penggunaan obat di masyarakat serta pola efektivitas dan keamanan pada penggunaan yang sebenarnya. Baiklah, lanjut. Uji klinik fase 4 yang sering disebut dengan post-marketing drug surveillance, di mana pada fase 4 ini dapat juga diamati dengan yang pertama itu efek samping yang frekuensinya rendah atau yang timbul setelah pemakaian obat bertahun-tahun lamanya. Dan yang kedua, efektivitas obat pada penderita penyakit berat atau penyakit ganda, penderita anak atau usia lanjut, atau setelah penggunaan berulang kali dalam jangka panjang. Dan yang ketiga, masalah penggunaan berlebihan, penyalahgunaan, dan lain-lain. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai post-market. Pengawasan post-market dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pengawasan secara rutin dan pengawasan khusus. Berikut sistem pengawasan rutin yang dilakukan oleh BPOM. Yang pertama yaitu pemeriksaan dalam sarana produksi. Nah, yang dimaksudkan di sini yaitu untuk mengetahui apakah produksi obat dan makanan telah menerapkan cara produksi dengan baik. Yang kedua, monitoring produk yang beredar di pasaran. Monitoring yang dimaksudkan di sini yaitu melakukan pengawasan selama produk beredar untuk memastikan obat dan makanan tetap memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu dalam hal kadaluarsa, rusaknya suatu produk, dan mengandung bahan berbahaya. Yang ketiga yaitu pengawasan label dan iklan. Yang keempat ada pengawasan sarana pelayanan terhadap kefarmasian. Nah, yang kelima ada pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan. Yang keenam itu ada sampling dan pengujian, dan yang terakhir ada monitoring efek samping dari suatu produk, baik makanan maupun obat. Nah, kemudian kategori yang kedua, pengawasan secara khusus, meliputi beberapa hal, yakni yang pertama, intensifikasi pemberantasan produk ilegal atau tanpa izin edar, memberantas produk-produk yang ilegal dan berbahaya yang dapat merugikan bagi konsumen. Yang kedua, pengawasan penjualan melalui media online. Yang ketiga, pengawasan dengan target khusus berbagai operasi skala nasional maupun operasi internasional. Yang terakhir ada intensifikasi pengawasan obat dan makanan menjelang hari besar keagamaan atau menjelang tahun baru. Salah satu contoh obat yang ditarik izin edarnya yaitu ada obat ranitidin. Nah, obat ranitidin ini mengandung N-nitrosodimetilamin yang dapat memicu timbulnya kanker. Obat ranitidin ini ditarik pada tanggal 13 September 2019. Nah, obat yang kedua yang ditarik izin edarnya yaitu ada obat elkisidonasi yang tanpa izin edar, mengandung kandungan berbahaya yaitu efedra, yang dapat menimbulkan efek yang berbahaya pada sistem kardiovaskular dan sistem saraf pusat. Obat elkisi ini ditarik pada tanggal 22 Mei 2021. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai obat yang ditarik akan dibahas oleh teman saya.
Selanjutnya, ranitidin. Ranitidin merupakan obat yang digunakan sebagai obat MAH dan juga sering digunakan pula sebagai obat gejala penyakit tukak lambung dan tukak usus. Nah, pada tanggal 13 September 2019, obat ini ditarik dari pasaran karena FDA dan EMA mengeluarkan peringatan melalui situs resmi FDA bahwa ditemukan cemaran yaitu NDMA. Nah, cemaran ini dapat membahayakan kesehatan manusia. Nah, NDMA yang ada pada obat ranitidin terkandung atau mengandung cemaran dengan kadar yang melebihi batas ambang, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan terbentuknya kanker apabila produk ranitidin ini dikonsumsi secara terus-menerus. Hal inilah yang menyebabkan ranitidin ditarik dari pasaran. Obat selanjutnya yaitu obat LQC yang tanpa izin edar. Nah, obat ini digunakan sebagai untuk percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Tetapi ternyata berdasarkan kajian terkait keamanan dan manfaat yang dilakukan oleh Badan POM terhadap produk ini, diperoleh hasil studi yaitu produk ini diketahui tidak menahan laju keparahan dan tidak menurunkan angka kematian serta tidak mempercepat konversi swab test menjadi negatif. Nah, salah satu komposisi dari LQC donasi ini tanpa izin edar Badan POM adalah ephedra. Nah, ephedra ini dapat menimbulkan efek yang berbahaya pada sistem kardiovaskular dan sistem saraf pusat. Hal inilah yang menyebabkan BPOM memutuskan tidak lagi memberikan rekomendasi terhadap produk LQC donasi tersebut melalui layanan perizinan tanggap darurat mengingat risikonya yang lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Nah, contoh lain dari obat dan kosmetika lainnya yang ditarik dari pasaran, salah satu contohnya yaitu obat tradisional yang mengandung BKO. Di antaranya adalah Quanfectil, Forfitna, Tabib Guna Gemuk Sehat Sempurna, dan jamu dua singa serta beberapa obat lainnya. Nah, sedangkan untuk produk kosmetika yang mengandung bahan dilarang atau berbahaya, salah satu contohnya yaitu Kison Skin Clarifying Age Defense Cream, Xtika Fabulous Matte Lipstick nomor 13, Xtika Fabulous Matte Lipstick nomor 112, dan Xtika Fabulous Matte Lipstick nomor 09, serta ada juga merek lipstick yaitu Pakololo Lipstick nomor 05 serta beberapa jenis kosmetika lainnya. Nah, demikian penjelasan mengenai post market dengan studi kasus penarikan obat dari pasaran itu ranitidin, obat tradisional, dan kosmetika lainnya. Nah, selanjutnya kami menarik kesimpulan dari materi ini yaitu BPOM harus berhati-hati dalam mengeluarkan surat izin edar dan BPOM harus juga mengawasi peredaran obat-obatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Karena berdasarkan beberapa kasus di atas didapatkan bahwa obat atau kosmetika yang sudah memiliki izin edar dari BPOM pun masih bisa ditarik dari pasaran. Dan sebagai konsumen yang bijak, sebaiknya juga harus berhati-hati dalam memakai suatu produk yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Itulah tadi pemaparan dari materi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.